Adegan diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan dua insan bernama Aidan dan Maira. Senyum keceriaan pun terlihat di wajah mereka, tapi kebahagiaan mereka belumlah lengkap dikarenakan keponakan sekaligus anak angkat mereka yang bernama Panya terus bersedih lantaran belum bisa merelakan kepergian ibunya bernama Andini yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian scene berganti ke tempat sekolahannya Panya. Lalu saat di sekolahan ada teman laki-laki Panya bernama Dito sedang bermain papan Charlie. Panya pun bertanya tentang permainan tersebut. Dito menjelaskan jika ia tahu permainan tersebut dari kakaknya, dan permainan itu bisa untuk memanggil arwah dari dunia lain. Mulai serem guys. Dan satu lagi, jika arwah yang dipanggil itu datang, maka pensil Charlie akan mengarah pada kata yes. Panya pun tertarik untuk memainkan dan memutuskan untuk meminjam papan Charlie dari Dito. Dan entitas akan terlihat di situ. Aku boleh pinjam nggak? Boleh? Nih. Pada malam hari, Panya mulai memainkan permainan papan Charlie dan dia bermaksud ingin memanggil arwah ibunya. Dan ternyata pensil Charlie pada papan tersebut menunjukkan kata yes. Charlie, Charlie, bisa kita main? Charlie, Charlie, bisa kita main? Oh ya, untuk menemukan arwah yang sudah dipanggil, perlu menggunakan aplikasi pendeteksi entitas atau arwah untuk melacak keberadaan arwah tersebut. Gila, keren juga anjir. Ya, sayangnya Panya hanya menemukan Maira di ruangan tersebut. Lalu Maira bertanya sedang apa Panya menelusuri rumah pada malam-malam. Panya pun memberitahu jika dia sedang mencari arwah ibunya. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Maira memberikan boneka Sabrina kepada Panya. Dia bilang jika Maira juga pernah kehilangan seorang anak. Jika ia rindu pada anaknya, ia cukup mendoakannya saja. Dan Maira menyuruh memeluk boneka Sabrina jika Panya sedang rindu pada ibunya. Dan setelah itu Panya pun tertidur. Keesokan harinya, Panya mendapat notifikasi chat dari Dito. Di chat tersebut, Dito menanyakan apakah Panya berhasil bertemu dengan arwah ibunya. Panya membalas, belum, dan Dito menyuruh untuk memanggil arwah ibunya lagi. Kemudian, Panya kembali menelusuri rumah itu lagi dengan menggunakan aplikasi yang kita lihat digunakan Panya. Panya pun diarahkan ke dalam sebuah lemari. Namun tiba-tiba, Aiden yang mendengar ada teriakan Panya langsung menuju tempat Panya berada. Cik banyak main iPad, ngelamun, ngayal sampai ke bawah-bawah. Aiden mengira jika Panya kebanyakan bermain iPad dan khawatir kalau Panya keseringan membuka aplikasi si Montok. Aiden pun memutuskan untuk menyita iPadnya Panya untuk sementara waktu. Lalu pada tengah malam, Panya yang masih penasaran diam-diam mengambil iPadnya dan mencari ibunya kembali. Dan setelah berjuang sekuat tenaga dengan motivasi yang ada di aplikasi si Montok, akhirnya Panya pun bertemu dengan arwah ibunya. Makasih Bunda udah datang. Panya kangen Bunda. Jangan sedih, nak. Keesokan harinya, pada saat Aiden dan Maira sarapan, mereka mendengar kalau Panya terlalu sibuk bermain sendiri di ruangan atas dan tidak mau untuk sarapan. Setelah dicek Maira, ternyata Panya sedang asik bermain petak umpet. Maira bertanya sedang bermain dengan siapa. Panya menjawab kalau dia sedang bermain dengan ibunya dan mengatakan jika ia berhasil bermain papan Charlie sehingga ibunya benar-benar datang. Maira yang mendengar hal tersebut pun menjadi shock dan langsung memberitahu Aiden. Aiden pun menghubungi orang tua Dito dan mengatakan untuk menyuruh Dito agar jangan mengajak Panya bermain permainan konyol itu lagi. Kemudian Aiden pun berencana untuk mengajak berlibur agar Panya mendapat suasana baru. Singkat cerita, mereka pun melakukan liburan ke suatu pulau. Cari kerangnya ya. Ayo. Ayo. Oh ya. Sini cuma ada kita berdua.
Dan ternyata di sanalah hal-hal jenggal mulai terjadi. Dimulai dari Maira yang tiba-tiba terseret, terkubur pasir, bencana alam, tanah longsor, hingga perang dunia Shinobi kelima. Pada malam harinya, Maira mendengar suara piano yang bersumber di sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat penginapannya. Setelah dicek, sungguh terkejutnya saya. Ternyata itu adalah Andini, ibunya Panya, yang sedang memainkan piano tersebut. Kemudian, kepala Andini pun berputar hingga menunjukkan wajah yang sangat seram di belakang kepalanya. Andini pun langsung mengejar Maira, dan Maira pun lari dengan bersembunyi di suatu ruangan. Namun sayang seribu sayang, ternyata Andini sudah ada di ruangan tersebut dan langsung menyerang Maira. Aiden yang mendengar teriakan Maira langsung pergi ke tempat Maira berada. Sesampai di sana, tak lama kemudian Aiden dan Maira dibanting oleh arwah Andini hingga badan mereka terjatuh keras ke lantai. Arwah Andini pun terus-menerus mengejar Maira dan Aiden. Sesampai di penginapan, setelah lari terbirit-birit dari arwah Andini, Maira dan Aiden langsung masuk ke penginapan, lalu mengunci pintu dan menggantungkan jimat di gagang pintu itu. Alhasil, arwah Andini kabur menghilang. Aiden pun menanyakan soal kalung yang digantungkan Maira di gagang pintu itu. Maira menjawab jika ia mendapat kalung tersebut dari Bularas pada The Doll 2. Oh ya, jika kalian belum menontonnya, link ada di deskripsi atau tekan di pojok kanan atas. Lanjut. Keesokan harinya, mereka pun pergi menuju tempat Bularas. Sesampainya di sana, Maira pun menjelaskan kejadian Panya yang telah memanggil arwah ibunya dengan cara bermain papan Charlie. Maira juga bilang kalau ia telah bertemu dan melihat arwah Andini, ibunya Panya. Singkat cerita, Bularas pun pergi ke tempatnya Maira untuk memastikan jika arwah tersebut adalah Andini atau bukan. Setelah melakukan komunikasi dan sesi tanya jawab, ternyata itu benar-benar arwah Andini. Kemudian Bularas pun segera melakukan ritual pengembalian arwah. Akan tetapi, arwah tersebut menolak untuk dipulangkan. Mau tidak mau, Bularas pun mengeluarkan jurus andalannya untuk memulangkan arwah Andini secara paksa. Arwah Andini yang tidak mau dipulangkan tiba-tiba merasuki tubuh Panya. Dia pun mengambil sebuah gunting dan menancapkan ke kepala pembantu yang ada di rumah Maira. Kemudian Panya berlari menuju Bularas dan menusuk belakang Bularas. Panya pun langsung dibacakan doa-doa agar arwah tersebut keluar dari tubuh Panya. Dan setelah keluar, terlihat sosok mengerikan yang ternyata itu bukan arwah Andini, ibunya Panya, melainkan anak iblis bernama Bakiyah. Mereka pun segera pergi keluar dari rumah tersebut dan menutup pintunya yang sudah digantungi kalung jimat, sehingga iblis yang berada di dalam rumah tersebut tidak bisa keluar. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka. Di sana, Rainat, suami Bularas yang juga seorang paranormal seperti Bularas, mengatakan jika itu bukanlah arwah Andini, tapi arwah anak iblis yang menyamar menyerupai Andini. Dan Reina menyarankan Maira dan Aiden untuk melihat langsung anak iblis tersebut. Mata batin mereka pun dibuka dan Bularas memperlihatkan kejadian 1 tahun yang lalu, di mana Bularas dan Renat sedang mengatasi kasusnya Arka, yaitu Andini. Pada saat itu, Andini mengalami kejadian aneh selama 3 hari berturut-turut hingga akhirnya Andini tak sadarkan diri. Pada saat itu, Bularas dan Renat langsung datang ke tempat Pak Arka dan menemui Andini. Bularas mengatakan jika tidak ada yang boleh masuk ke ruangan sebelum Bularas dan Renat selesai. Dan setelah bertemu Andini, Bularas menyadari jika itu Bakiyah, salah satu anak iblis di alam jin. Dan Bakiyah telah mengambil tubuh Andini dan membunuhnya dari dalam. Sehingga pada saat itu Andini meninggal dan tubuhnya dipakai oleh Bakiyah. Karena khawatir, Pak Arka yang diberitahu untuk tidak masuk ke dalam sebelum ritual selesai, tetap menerobos masuk ke dalam. Alhasil, Pak Arka pun tewas diserang iblis tersebut. Kemudian, Bakiyah menyerang Bularas dan Renat. Pertarungan epik yang sangat sengit pun terjadi di sana. Dengan hasil akhir, kepala Andini terpotong dengan kalung jimat milik Bularas. Sehingga, Bakiyah pun berhasil disingkirkan dan pergi ke alamnya.
Bularas dan Renald pun tak tahu menahu siapa yang memanggil Bekiah ke tubuh Andini. Yang pasti, Bekiah saat ini sedang melakukan segala cara agar bisa ke alam dunia dan mencari tubuh manusia untuk dikuasai dan bisa menjadi manusia normal. Dan kebetulan Andini merupakan ibu kandungnya Panya, sehingga Bekiah berusaha agar bisa mendapatkan tubuh Panya dan menyamar menjadi wujud Andini. Selain itu, alasan Bekiah datang ke alam dunia adalah untuk balas dendam kepada Bularas yang dulu sempat menyingkirkannya. Bularas dan Renat pun berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin. Bularas dan Renat segera merancang cara dan strategi untuk mengalahkan Bularas. Bekiah, Cok. Renat pun memberikan sebuah pelaratan ninja Rikudo Senin. Kita sebut saja pusaka, biar enak, Cok. Renat mendapatkan pusaka tersebut di Selat Jawa. Pusaka tersebut merupakan kelemahan dari semua jin. Singkat cerita, Maira, Aidan, dan Panya kini tinggal di tempat ayahnya Aidan. Dan untuk menghibur Panya, mereka pun jalan-jalan mengunjungi pabrik boneka. Sedangkan Bularas dan Renat kembali ke rumah Maira dan Aidan untuk menghadapi Bekiah. Namun, Bularas tidak merasakan aura Bekiah di dalam rumah tersebut. Dan mereka pun baru ingat jika mereka selama ini salah. Ternyata Bekiah tidak menetap di rumah tersebut, melainkan menetap dalam boneka Sabrina. Rumah ini hanyalah cangkang. Boneka Sabrina. Bularas mencoba menghubungi Maira, namun tidak diangkat-angkat karena memang tidak ada jaringan di dalam pabrik. Shin kembali berpindah ke tempatnya Maira dan Aidan. Di sana, Maira sedang mengantar Panya yang ingin buang air kecil, dan sesudahnya tiba-tiba Bekiah datang dan menghampiri mereka. Mereka pun segera keluar dari pabrik. Namun sialnya, Maira malah terseret dan terkunci di ruangan. Alhasil, Maira pun dirasuki oleh Bekiah. Kemudian Panya berusaha meminta bantuan di luar pabrik, dan kebetulan Bularas datang ke pabrik. Mereka pun segera menolong Maira. Panya pun dititipkan pada sapam pabrik tersebut. Kemudian pintu berhasil didobrak, dan di sini lagi-lagi pertarungan epic battle yang sangat sengit terjadi. Setelah baku hantam dan lari-larian, Aidan dan Renat menahan dan mencoba mengeluarkan Bekiah yang ada di tubuhnya Maira. Dan ternyata saat Bekiah memberi bayangan ke Bularas, ternyata Aidan lah yang telah mengundang untuk memasuki tubuh Andini. Dan ternyata juga Aidan telah menyentit Arka yang adalah saudaranya sendiri. Dikarenakan Aidan merasa iri kepada Arka yang dulu perusahaan mainannya jauh lebih sukses daripada Aidan, dan juga ayahnya lebih pilih kasih kepada Arka, sehingga Aidan ingin menyingkirkan Arka. Pada saat kedukun, karena Arka penuh dengan akhlak dan sifat-sifat baiknya, santet tidak bisa masuk ke tubuh Arka, dan dukun tersebut memasukkan santet ke tubuh Andini. Tak lama kemudian, Bekiah pun pindah ke tubuh Aidan. Setelah itu, Maira pun tersadar dan Renat menyuruh Maira untuk mengambil boneka Sabrina. Kemudian, Bekiah yang ada di tubuh Aidan sudah terikat dengan kalung jimat, lalu didekatkan dengan boneka Sabrina. Dan boneka Sabrina segera ditusuk dan akhirnya Bekiah pun keluar. Bularas menghadapi Bekiah dengan pusaka yang tadi kita lihat sebelum mereka berangkat, dengan kekuatan cinta dan gaji honor yang lebih tinggi. Alhasil, Bularas memenangkan pertandingan tersebut, dan Bekiah pun musnah untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, Aidan pun masuk penjara atas perbuatannya, dan Panya bertemu ibunya. Ibunya mengatakan jika ia sudah ikhlas dan pergi untuk selama-lamanya. Panya pun kini hidup bahagia bersama Maira. Terakhir, Bularas mendapatkan telepon dan menangani kasus boneka lagi. Dan kali ini lebih berat daripada boneka Sabrina, dan filmnya selesai.